Selamat sore, kita jumpa kembali teman-teman ya. Di video kali ini kita akan melihat lagi gaharu yang pernah kami oles beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya. Kita ingin mengecek hasil olesannya teman-teman, apakah ada perkembangan masuk ataukah sudah maksimal ya. Kita kunjung ke sini dulu ya. Ya, ini dia batangnya teman-teman, yang memang di sebelahnya sudah saya lakukan pengolesan di bagian sini ya. Namun beberapa minggu yang lalu kami pernah lakukan pengecekan di sini ya. Ini. Jadi sekarang kita coba melihat lagi. Kita coba dulu di bagian sini. Ini pisau karpinnya juga sudah tumpul karena kita simpang memang di pohon gaharu saja ya, kita tidak simpang di rumah. Jadi kelihatannya seperti ini ya, jelek ya. Untung kalau dia mau makan lagi teman-teman. Tuh. Ini. Nah, ternyata begini saja kondisinya teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian bawah sini ya. Tumpul sekali teman-teman. Nah, kondisinya begitu teman-teman ya. Ini mohon maaf mungkin tidak fokus ya. Saya saat ini juga lagi influenza ya, karena di tempat saya saat ini sudah ada musim hujan ya, sudah hujan ya, trik lagi akhirnya kita juga terserang influenza teman-teman ya. Ya, ternyata seperti itu teman-teman. Ada juga masih putih dan sudah ada yang berwarna coklat ya, seperti ini. Ini kami oles dengan obat olesan buatan sendiri teman-teman, yang mungkin kalau dilihat master-master atau senior itu menganggap bahwa ini masih kurang mampu ya, atau masih kurang bagus hasil olesan dengan pemicu yang kita buat sendiri ya. Namun kalau seperti ini teman-teman, itu kita maklumi ya, namanya juga belajar membuat inokulan, memang seperti itu teman-teman ya. Kalau tidak gagal itu berhasil, kalau tidak berhasil itu gagal teman-teman ya. Namun kegagalan dalam mencoba sesuatu pekerjaan teman-teman itu adalah hal biasa ya. Dan memang keberhasilan kita itu teman-teman di dalam menguji coba suatu pekerjaan memang hanya ada 2, itu berhasil dan tidak ya, atau gagal ataukah berhasil, cuma itu teman-teman ya. Tidak ada kata lain untuk itu. Jadi ini kedalamannya teman-teman mungkin sudah ada sekitar 2 mili ya, atau mendekati 3 mili teman-teman ya, kedalamannya ini. Nah, ini jadi ini hasilnya teman-teman yang saya oles kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Ya, kita lihat lagi yang lain teman-teman ya. Coba kita di sini. Ini bekas impusan juga di sini. Dan di sini sudah ada pembentukan gubal di tengah teman-teman ya. Kenapa saya katakan sudah ada pembentukan gubal di tengah? Itu karena ranting samping atau ini yang kami potong. Ini ada 3, di sini 1. Alhamdulillah. Semua atau di pertengahan ranting-ranting ini teman-teman sudah ada yang berwarna coklat ya di sini. Jadi saya pastikan bahwa di dalam batang ini itu sudah ada gubal teman-teman ya. Namun masih butuh waktu untuk menunggu perkembangannya ya.
Seperti ini teman-teman ya. Ini bekas impusang ini yang memang nantinya akan tertutup dari arah kiri dan kanan ya. Namun lubang di sini teman-teman itu ditempati semut ya. Ada semut-semut keluar ya. Itu ada semut teman-teman, ditempati semut ya. Dimana kita tak bahwa semut ini bisa membuat gubal secara alami nantinya. Ini saya bersyukur ini teman-teman, hasil impusan saya itu ditempati semut ya. Seperti yang kita lihat sekarang. Ya, jadi tidak semua hasil bekas impusan atau bekas suntikan pada pohon gaharu itu teman-teman ditempati semut ya. Ini karena saya melihat pada semua pohon gaharu saya tidak semuanya bekas lubang itu ditempati semut, namun kebanyakan yang pernah kami inokulasi itu ditempati semut teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian sana lagi. Ya, di sini juga di bagian bawah. Nah, di sini pernah ditempati semut juga di sini ya. Cuma di sini kami tidak melakukan pengupasan kulit berhubung karena bekas lubang ini terlalu dekat dengan tanah ya. Hanya berkisar 5-7 cm dari permukaan tanah. Jadi kalau kita sering mengupas di bagian sini, teman-teman, tidak menutup kemungkinan ketika musim hujan rawan terjadi pembusukan di lubang yang terlalu dekat dengan tanah seperti ini. Satu keuntungan di tempat di sini teman-teman, sampai di pematang ini, karena pematang ini cukup keringnya begitu hujan reda, maka air di pematang ini juga sudah kering ya. Tidak seperti pada lahan-lahan yang rata ya. Kalau ada bekas luka di pohon gaharu ini yang sangat dekat dengan tanah, itu rawan sekali mengalami pembusukan ya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami teman-teman ya. Di tanah yang rata ini kalau ada luka seperti ini rawan sekali pohon gaharu kita mati seperti ini ya. Ini semuanya itu ditempati semut teman-teman di sini ya. Ada naik ke sini dan juga masuk di sini, semua ditempati semut. Jadi kita biarkan saja seperti itu ya. Nah, kalau di sini teman-teman, ini pohon rambutan ya. Ya, kita lihat di sana. Ya, di sini ini ada suara air karena memang air besar ini di sebelah. Nah, ini juga sudah kami inokulasi semuanya ya. Ini seperti ini ya, sudah bagian sini ya. Dan ini juga yang seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa membentuk gubal nantinya teman-teman ya. Namun untuk bertemu dari satu titik ke titik berikutnya teman-teman, saya tidak jamin bahwa itu bisa ketemu, tapi harapan kita itu mudah-mudahan dari satu titik ke titik lain itu pembentukan urat-urat gubal itu bisa bertemu teman-teman ya, seperti ini. Seperti itu yang kita harapkan ya. Sementara di bagian belakang teman-teman tidak perlu kita ke sana, di situ ya, karena sekarang juga sudah agak sore ya. Kita balik aja. Oh, ternyata di sini teman-teman ada gaharu kena apa lagi nih, apa lagi teman-teman. Nah, ini sementara berkembang, kena lagi ranting apa sih namanya ini, gagan buah kelapa ini.
yang jatuh dari atas mungkin di sana. Nah, akhirnya kena lagi kita punya tanaman ini. Ini masih kecil teman-teman ya. Oke, kita menuju ke bawah. Nah, di sini juga teman-teman ya sudah kami inokulasi ini. Dan di sini pun ada yang ditempati semut ya, seperti ini. Nah, di sini kami impus dulu dan saking penasarannya saya teman-teman, saya kupas di sini hampir sepertiga dari besar batang ini. Nah, makanya kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah tumbuh kulit ya teman-teman ya. Namun ada kulit tumbuh, tapi kita tetap berharap juga di sini ada gubal nantinya. Di mana kita tahu teman-teman bahwa gaharu itu atau gubal itu bisa terbentuk ketika ada bekas infeksi teman-teman ya pada pohon. Nah ini mungkin ciri-ciri juga pembentukan ini teman-teman yang naik ya, ini ya dari titik sini dia naik ya. Nah, baru warna coklat ya. Ini bukan lapu teman-teman, ini keras ya. Nah. Ya, kemudian di bagian sini masih ada juga ya. Wah, ini semutnya ini pada marah ini karena dia keluar ya. Ya ini, push, jatuh. Nah, ini juga bekasnya teman-teman ya. Nah. Wah, ini pisau karpinnya teman-teman juga kurang betul ya. Nah, ini. Mudah-mudahan di sini juga ada teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sering bertanya, saya bilang di antara sekian bahan yang saya gunakan teman-teman, mana yang lebih bagus ya. Di antara sekian itu yang pernah saya coba atau saya eksperimenkan itu teman-teman, semuanya bisa menghasilkan atau bisa membuat pohon gaharu atau umbi gaharu itu apa teman-teman, kayu gaharu itu bisa menjadi gubal teman-teman. Namun untuk hasil akhir sampai hari ini terus terang saja belum ada ya teman-teman. Namun ada yang baru kemedangan ya, yang kami sering bakar di dalam RBW itu. Namun untuk yang kualitas bagus teman-teman, saya belum pernah mengambil atau belum pernah memang melihat saya ya secara langsung. Namun untuk kualitas rendah teman-teman, itu sudah ada ya. Bahkan di rumah atau di dalam RB itu di sana teman-teman ada kami simpan ya, buat untuk bakar-bakar di dalam untuk pengharuman ruangan inap burung walet ya. Namun untuk kualitas terbaik, sekali lagi terus terang saya belum pernah melihat secara langsung teman-teman ya. Terus yang terakhir teman-teman, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya dulu saya menyangka bahwa gaharu ini akan mati ya, namun malah subur ya. Ini sudah tumbuh daun atau ranting yang sehat ya. Dan ini jenisnya Aqualaria malakensis ya. Namun ada orang yang pernah melihat bahwa ini apa namanya Aqualaria cresna katanya ini. Saya bilang saya tidak tahu karena saya hanya melihat dari daunnya ya. Yang saya bisa bedakan itu hanya ada dua teman-teman, antara Aqualaria malakensis dengan Aqualaria greenops.
karena perbedaan daun di sini sangat kelihatan ya. Namun antara Malakensis dengan Aqualaria Beccariana itu saya tidak bisa bedakan teman-teman kalau hanya melihat dari daun ya. Ini semua sudah kami lakukan inspeksi teman-teman ya. Ya sekalipun masih kecil, baik di bagian sini maupun di bagian bawah di sini teman-teman ya. Ya ini saja teman-teman yang sempat saya bagikan ya kepada teman-teman. Saya tidak menggurui kepada senior-senior, tapi mari kita belajar bersama-sama teman-teman untuk belajar membuat pohon gaharu kita itu menghasilkan gubal ya, meski dalam tahap yang tidak begitu bagus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.